Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firianti dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Broadcasting 3A. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mekanisme cara kerja dan teknik kamera video dalam video elektronik. Seperti ini saya menggunakan kamera DSLR. Jadi penjelasan saya ada 3 tahap. Yang tahap pertama saya akan menjelaskan mekanisme dasar kamera video. Tahap kedua, saya akan menjelaskan inti tombol kamera. Dan tahap yang terakhir, menjelaskan teknik perekaman dan tipe shot. Baik, saya akan menjelaskan mengenai lensa. Nah, lensa ini merupakan elemen terpenting dalam kamera. Baik, ini dia lensanya. Ini adalah kaca lensa, bagian inti dari lensa kamera. Kemudian bodi lensa adalah bentuk atau badan lensa. Lanjut ke cincin fokus, ini untuk menentukan fokus pada lensa dengan mode manual. Dan ini cincin focal length. Kemudian ada tombol autofocus, ini untuk mengganti mode autofocus atau mode manual fokus. Selanjutnya ini adalah tombol image stabilizer. Kemudian bagian bodi kamera, saya akan menjelaskannya lebih detail. Oke, jadi di bagian bawahnya ada lubang untuk memasang tripod, kemudian di sebelahnya ada tempat baterai. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Ini adalah tempat memory card slot. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian samping kanannya ini ada berbagai macam lubang ya. Untuk USB ini ada 4 macam. Dan ini ada layar LCD untuk menampilkan sistem pengaturan pada kamera. Dan ini viewfinder untuk melihat objek yang akan dibidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bedah menu kamera, apa-apa saja. Nah, untuk bagian tombolnya, ini ada tombol on off. Ketika on, layar LCD akan keluar, dan ketika off akan mati. Kemudian ini ada tombol shutter, berfungsi untuk mengaktifkannya pada kamera. Lanjut ke bagian release mode selector, ini ada 4. Bagian ini adalah single frame, maksudnya satu foto saja yang diambil. Kemudian yang ini adalah continuous, maksudnya kamera akan mengambil 3 foto sekaligus. Lalu soft timer, kamera akan tetapkan masa 10 saat sebelum mengambil foto. Kemudian bagian yang ini adalah quiet shutter release, fungsinya adalah kamera tidak akan mengeluarkan bunyi beep ketika shutter dilepaskan. Nah, lanjut ke bagian samping ini tuh untuk play button flash. Kemudian tombol FN ini adalah function untuk mengubah angka ISO. Nah, kita lanjut ke tombol AM ini yang terdapat pada lensa, yang A berarti autofocus dan M berarti manual. Dan ini ada VR, maksudnya adalah stabilizer. Jadi jika kita banyak gerakan atau getaran saat mengambil video. Selanjutnya di tahap kedua, saya akan menjelaskan pengenalan inti tombol kamera. Oke, jadi di bagian dial yang ini ada menu MASP. Jadi saya akan menjelaskan satu-satu apa itu dari masing-masingnya. Untuk P itu adalah program, maksudnya adalah sudah terprogram oleh kamera tersendiri. Jadi ini tuh misalnya kita tidak sempat untuk men-setting kamera. Terus yang S ini adalah speed. Ini adalah speed untuk mengatur kecepatan kamera. Jadi ketika ini disetting, maka diafragma akan menyesuaikan sehingga mendapatkan hasil yang baik. Kemudian A ini maksudnya adalah aperture. Aperture ini untuk mengatur diafragma, misalnya untuk membuat blur. Dan yang terakhir ini ada M ini maksudnya adalah manual. Jadi kita harus men-setting 3 elemen terpenting ya, seperti ISO, aperture, dan shutter speed. Jadi apa sih pengertian dari masing-masing 3 elemen tersebut? Nah, shutter speed sendiri itu untuk menangkap momen yang cepat. Misalnya orang sedang naik motor, sedang naik mobil, atau yang sedang berlari. Semakin besar angka, maka shutter speed semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian aperture. Aperture ini berguna untuk memfoto yang subjeknya di depan fokus sedangkan di belakang blur. Sehingga semakin kecil angka, maka bukan lensa semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada ISO. Jadi semakin besar nilai ISO, maka kamera semakin sensitif. Jadi semakin tinggi foto, berarti foto yang ditangkap akan sangat terang. Oke, kita akan mengatur ISO, tinggal buka pengaturan dan pilih menu ISO. Nah, jadi kalian bisa menaikkan dan menurunkan angkanya. Kemudian untuk mengeset shutter speed, kalian bisa menggunakan main control dial. Nah, jadi ke kanan angka akan bertambah dan ke kiri angka berkurang. Kemudian ini adalah tombol aperture. Kalian bisa menekannya sambil memainkan main control. Kemudian ada yang namanya white balance. White balance ini berfungsi untuk menghilangkan warna-warna yang tidak diinginkan atau yang tidak real. Mengapa? Karena setiap sumber cahaya yang
ada di tempat kita, temperatur cahaya itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalian ingin mengambil gambar pegunungan tapi warnanya agak kebiruan atau ke kuningan, ini kalian bisa menggunakan white balance karena untuk mengkalibrasi cahaya. Kemudian diafragma itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Extreme long shoot, pengambilan gambar yang digunakan untuk menunjukkan lokasi kejadian secara utuh, menyajikan pemandangan secara luas, jauh, dan panjang. Biasanya subjek utama malah tidak terlihat jelas di shoot ini. Kemudian long shoot, pengambilan gambar yang cukup jauh untuk memperlihatkan subjek dengan latar belakangnya. Medium long shoot, pengambilan gambar subjek secara penuh dari kepala hingga kaki atau disebut dengan full shot untuk memperkenalkan subjek dan apa yang dilakukannya. Kemudian ada yang knee shot, pengambilan gambar yang menampilkan kepala hingga lutut. Kemudian medium shot, pengambilan gambar yang menampilkan dari pinggang hingga ujung kepala. Subjek terlihat jelas dan biasa digunakan untuk wawancara. Kemudian medium close up yang menampilkan bagian dada hingga ujung kepala. Subjek terlihat emosinya namun tetap terlihat pergerakannya. Close up, pengambilan gambar dari dekat yang menonjolkan bagian bahu hingga ujung kepala. Shot ini lebih menekankan pada ekspresi subjek. Selanjutnya, big close up, pengambilan gambar pada daerah kepala, biasanya antara atas bahu sampai atas kepala, untuk melihat raut wajah dan ekspresi. Extreme close up, pengambilan gambar yang sangat dekat, menampilkan detail subjek atau bagian tubuh seperti mata dan mulut. Kemudian ada tilt down, gerakan kamera dari atas ke bawah. Kemudian ada tilt up, pergerakan kamera dari bawah ke atas. Lanjut panning right, pergerakan dari tengah ke kanan. Sedangkan panning left dari tengah ke kiri. Adapun dolly, gerakan maju mundur dengan menggunakan tripod, sedangkan zoom out atau zoom in menggunakan lensa kamera. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.